Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian ini boleh menjadi deklarasi iman kami terhadap Tuhan. Bahwa sampai selama-lamanya kami akan mengasihi dan mencintai Tuhan. Terlebih lagi karena Tuhanlah yang mengasihi dan mencintai kami dari kekekalan sampai pada kekekalan. Engkaulah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, memilih kami, bahkan sebelum kami ada. Bahkan kalau kami ada dan bisa beriman kepada Tuhan, itu semua juga karena Allah yang menganugerahkan iman serta merawat iman itu di dalam kehidupan kami. Sehingga muncul ketekunan dalam hidup kami. Sehingga muncul komitmen dalam hidup kami. Sebab bagi orang berdosa tidak ada sesuatu pun yang baik yang bisa keluar dari dalam dirinya. Kecuali Allah yang mengerjakannya di dalam dirinya. Dan kami percaya ya Tuhan. Kalau kami bisa mengasihi Tuhan. Bahkan terlebih boleh melayani Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Maka biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Dan sampai seumur hidup kami. Sampai kami mati nanti. Sampai roh kami kembali kepada Tuhan, kami terus melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu yang besar membawa kami untuk mengasihi Tuhan. Dan sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan, kami datang di tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk boleh berelasi dengan intim bersama dengan Tuhan. Kami tidak hanya dengan sekedarnya saja datang hanya oleh semata-mata karena dijadwalkan untuk ibadah dan persekutuan dan kami datang. Tapi kami datang dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur melalui pelayanan dari sahabat-sahabat kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus Tuhan curahkan juga untuk teman-teman yang sudah melayani di musik dan pujian. Oleh karena talenta yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, kami semuanya sama-sama diberkati. Maka kiranya berkat-berkat Tuhan juga dinaungkan Tuhan untuk mereka semuanya. Berkat Tuhan menaungi keluarga mereka, anak, istri mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memelihara hidup mereka, supaya melalui pelayanan-pelayanan sahabat-sahabat kami ini, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun di tempat mereka melayani juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami mau menyediakan hati telinga kami untuk kami boleh mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terutama juga pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kesederhanaan dan kekurangannya, supaya Tuhan memaksimalkan hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu ya Tuhan. Sebab tidak mungkin hamba-Mu berdiri di balik mimbar ini jika Tuhan tidak menghendakinya dan Tuhan tidak mengurapi dan menyertainya. Maka biarlah hanya nama Tuhan yang kami beritakan, Injil kebenaran yang sejati yang akan kami sama-sama dengarkan. Dan kiranya Tuhan berkata-kata kepada kami secara pribadi, demi Yesus Kristus Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup dan mengasihi kami, kami boleh mendengar firman ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan sebelum kita mendengar firman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Izinkan saya juga untuk menyampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Kiranya di tahun ini toko semakin laris, haleluya. Kiranya di tahun ini semakin cuan, haleluya. Iya, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat materi, menurut saya tidak laku di Oikos, saudara ya. Maksud saya apa? Ya ada banyak gereja dan juga hamba Tuhan, ada banyak orang ya, saya sebut saja begitu, menggunakan hal-hal yang bersifat duniawi untuk apa? Untuk menyenangkan jemaat ya, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat lahiriah menjadi apa itu dalam tanda kutip semacam dagangan gitu untuk membawa orang atau hal yang ditaruh di atas meja untuk orang menikmatinya. Tapi nampaknya tidak demikian di Oikos, dan ini sesuatu yang luar biasa karena kita semuanya lebih suka berfokus kepada hal-hal yang bersifat sorgawi. Iya, ndak amin juga. Tadi dunia ndak amin, surga ndak amin. Iya, memang ya ada gereja yang punya tema tahun ini adalah tahun mujizat, tahun pelipat gandaan, tahun kelimpahan dan yang lain-lain ya.
ya enggak apa-apa juga ya, boleh-boleh saja. Tapi saya bersyukur bahwa gereja ini punya tema yang jauh lebih rohani, yang lebih apa ya, yang lebih memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan. Ketimbang hanya semata-mata toko jadi rame, atau suami jadi lebih sayang, Shopee Pay jadi lebih banyak, ya, timbang hanya perkara-perkara begitu ya. Karena toh apakah pipi kita semakin kenceng atau kendor, Tuhan tetap cinta kita, haleluya, ya. Entah apakah kita ini pakai flash care atau pakai skin care, ya. Yang penting Tuhan tetap cinta, ya. Beberapa orang sudah mulai pakai skin care, tapi kita yang mungkin usianya sudah tidak lagi, ini mungkin pakainya flash care gitu kan. Tetapi yang penting Tuhan tetap care, haleluya sudah itu. Iya, ini jadi jargon baru, semoga tidak ada yang niru ya nanti ini saya ini kan. Anyway Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu izinkan saya juga untuk berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu yang juga memberi kesempatan pada saya untuk melayani Tuhan, serta juga menyapa jemaat-jemaat yang mungkin via Zoom atau di YouTube nantinya ya. Kiranya kita semuanya diberkati Tuhan. Nah, tema kita yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini yaitu dipanggil dan dipercaya. Dipanggil dan dipercaya. Ini menjadi tema yang menarik terutama untuk mengawali tahun baru. Sebab menurut saya, saudara, tidak ada sesuatu yang lebih melegakan untuk kita menjalani tahun-tahun hidup kita, kecuali kita tahu bahwa kita ini orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas kita. Saya ulang ya, bahwa tidak ada yang lebih melegakan untuk kita menjalani tahun baru ya, kecuali karena kita tahu bahwa Allah itu berkenan, dan Tuhan itu juga mengasihi kita. Tidak ada yang lebih menyenangkan dalam hal itu. Contoh misalnya begini ya, ada banyak hal yang mungkin akan terjadi. Tahun baru dibuka dengan kabar di Jepang itu ada tsunami. Lalu kemudian berturut-turut ada tabrakan pesawat. Kalau sudah mengikuti berita ya, kecuali kalau kita ini tontonannya Korea yang nggak tahu lah hal-hal yang begitu saja ya. Tapi kalau kita mengikuti berita ada banyak hal yang waduh kayaknya begini ya, begitu banget ya. Lalu kemudian juga belum lagi suasana pilpres yang kadang-kadang membuat orang wait and see untuk taruh uangnya, untuk investasi dan yang lain-lainnya. Ada banyak hal yang nampaknya tidak menentu, tapi ketika kita tahu bahwa Allah itu berkenan pada hidup kita, dan kita ini juga terus-menerus berada dalam panggilannya, maka itu menjadi sesuatu yang melegakan seharusnya. Sebab ingat baik-baik bahwa kalau kita ada dalam posisi itu, berarti kita tahu bahwa Allah itu terus akan memberkati kita semuanya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan satu tema ini dari satu tokoh yang terkenal sekali, terutama di zaman transisi kepemimpinan dari Yosua, maksud saya dari Musa kepada Yosua. Kita lihat di dalam kitab Yosua, pasal yang pertama dahulu, kitab Yosua pasal yang pertama. Kenapa kita akan merenungkan tentang Yosua ini berkaitan dengan tema dipanggil dan dipercaya, karena menarik bahwa Yosua ini juga mendapatkan dua hal yang menjadi tema kita. Dia juga dipanggil, dan kalau dia dipanggil maka tentu saja di saat yang sama dia dipercaya, saudara. Kalau saudara perhatikan dalam teologi panggilan, maka saudara akan tahu bahwa ini erat kaitannya dengan pelayanan kepada Allah. Dipanggil itu tentu untuk melayani Allah. Dan ada dua panggilan yang bisa kita golongkan menurut jenisnya, yaitu apa? Dipanggil secara umum. Contoh misalnya, orang-orang Kristen itu secara umum memiliki panggilan yang sama, yaitu untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Untuk mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Untuk menikmati Tuhan seumur hidupnya. Itu panggilan secara umum bagi orang-orang Kristen. Tapi rupanya secara khusus kita semuanya punya panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil sebagai istri, lalu kemudian dikhususkan lagi, yaitu sebagai istri dari suami yang benceno misalnya. Lalu rupanya itu semua adalah panggilan Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita mesti percaya bahwa suami kita itu datang dari Tuhan dan memang ditetapkan Tuhan untuk menemani kehidupan kita. Kayaknya enggak ada yang percaya begitu ya. Kayaknya Pak ketepaan kondisi itu Pak, itu ya gara-gara ketangkep hansip gitu ya. Enggak saudara, enggak. Setiap kita berpasangan, menikah, itu tentu saja di dalam otoritas Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, memasangkan kita dengan pasangan hidup kita.
Ya, saudara, aminnya dalam hati ya, puji Tuhan, tidak apa-apa juga. Tapi ini menarik, kalau kita menjalani ini, kalau kita memahami hal ini, maka kita tentu tahu, berarti setiap kita itu dipanggil dalam panggilan khusus kita masing-masing. Ada yang dipanggil untuk merawat anak yang baik, tapi juga ada anak-anak yang nampaknya dari kecil tuh memang kita lihat udah gak baik tuh anak ini. Ada ya anak-anak yang lahir dengan hati yang penuh kasih, di saat yang sama ada juga anak-anak yang lahir dengan hati yang penuh iri hati itu. Nah, kalau saudara membesarkan anak, tentulah sebagian besar dari saudara membesarkan anak. Itu pasti tahu kalau saudara memiliki lebih daripada satu anak saja, maka dari 2 anak itu, saudara bisa lihat tuh, beda. Yang satu itu memang pengertian, yang satu mintanya dimengerti terus, betul ya? Yang satu ini sukanya membantu, yang satunya sukanya merepotkan, saudara. Begitu. Nah, saya punya 2 anak, puji Tuhan, dua-duanya juga diizinkan Tuhan itu berbeda dan unik sekali. Yang satu itu nurut sekali, anak saya yang pertama namanya Revaya Audrey Aninditya, nanti tanggal 19 Januari ulang tahun. Tanggal berapa, saudara? Oh, enggak perlu dihafalkan juga ya, enggak perlu dihafalkan. Oh, puji Tuhan ya. Ulang tahun. Wah, itu pengertian sekali, melegakan sekali. Anak yang yang membawa penghiburan lah, kira-kira begitu. Saya tidak bilang bahwa anak kedua saya yang bernama Samuel Vincent Prasetya ini tidak membawa penghiburan, tapi dia lebih membawa membangkitkan energi, saudara. Ya, ngerti maksud saya? Itu kalimat yang positif sebetulnya. Membangkitkan energi, kenapa? Karena untuk ngasih tahu dia itu butuh banyak energi gitu loh, ngerti ya? Maksudnya, jadi ya kalau orang Surabaya bilang rodok dablek gitu, saudara. Tapi ya memang anak tidak jauh berbeda dengan bapaknya, saudara. Tapi dablek dalam hal yang baik, ya, puji Tuhan. Tidak, amin ya, tidak apa-apa lah, saudara. Jadi anak saya yang nomor 2 ini menarik, saudara. Wah, kalau ngasih tahu dia itu perlu lebih banyak dan lebih panjang penjelasan. Satu kali saya jalan sama anak saya, sama istri saya tentu saja ke Pakuwon Mall. Nah, ini saya ceritain dulu ya, karena kan kita lebih senang dengar cerita daripada bahas ayat. Ya, saudara. Enggak, amin ya, enggak lah, kita senang. Nanti akan kita eksposisi bagian-bagian ini. Satu kali saya jalan sama anak saya, sama anak-anak saya, sama istri saya ke Pakuwon Mall. Lalu kemudian anak saya itu lihat orang jualan jam tangan plastik yang bisa diubah-ubah jadi robot dan yang lain-lain begitu. Lalu dia bilang begini, "Bapak beliin dong. Saya sudah bilang, kalau di mall enggak boleh minta-minta, enggak boleh beli-beli mainan. Saya bilang gitu. Kenapa? Di Shopee aja lebih murah begitu. Dan memang, saudara, memang mainan ya pastilah lebih mahal kan, pajaknya, sewa tempatnya, yang nggak mungkin sama dengan harga di Shopee. Kebetulan jam yang dia minta ini sebetulnya dia punya, walaupun dalam varian atau ini karakter yang lain dari robot itu dia punya sebetulnya. Dan saya belinya juga di Shopee, bareng sama saya belikan ponakan-ponakan atau sepupu-sepupunya dia saya belikan. Satu kali dia minta itu. Saya bilang begini, kan adik sudah punya jam kayak begitu. Tapi adik belum punya yang Batman. Punya adik kan cuma Spiderman dan Superman, yang Batman belum punya. Alah, sama aja juga, yang penting kan sudah punya jam. Lagian kan tangannya cuma 1, ngapain jamnya banyak? Saya pikir itu sudah cukup lah memberi penjelasan kepada dia. Sudah tahu dia jawabannya apa? Kan bapak juga tangannya yang pakai jam 1, tapi jamnya bapak juga banyak. Kok begitu, saudara? Saya lupa loh, ya lali nih jamku akeh juga, saudara. Ya, saya punya beberapa jam, tapi nggak beli sendiri. Mereknya juga sama, Casio, saudara ya. Kasih orang, ya begitu ya. Jadi banyak jemaat yang memberi berkat jam gitu ya. Lalu kemudian saya bilang, iya, tapi kan bapak itu punya jam, bukan beli sendiri, nak. Itu dibelikan jemaat, dikasih kado sama jemaat. Sudah tahu, saya pikir itu cukup lah. Ternyata anak umur 4 tahun waktu itu, 4 tahun lah, 4 tahun setengah. Itu bisa jawab begini, kan sama, adik kan juga anda beli sendiri, dibeliin bapak. Loh, saya bingung mau ngomong apa lagi tuh. Urusan jam itu, kami bisa berdebat dari PTC ke Pakuwon, balik ke PTC lagi. Gak selesai itu perdebatan, saudara itu. Artinya apa? Wah, iya menarik sekali. Bahwa masing-masing anak bisa lahir berbeda dan orang tua bisa dipanggil secara khusus untuk membesarkan anak-anak dengan kekhususan mereka masing-masing. Masing-masing kita punya panggilan secara umum dan panggilan secara khusus. Tapi dalam semua panggilan itu kita harus sadar bahwa ada spirit perhambaan terhadap Allah dalam menjalani panggilan. Saya ulang sekali lagi ya, kita harus menyadari bahwa dalam setiap panggilan kita ada spirit perhambaan, penghambaan terhadap diri Allah. Itulah sebabnya kenapa kemudian Paulus itu menulis bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan,
bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 itu ya, 24 kalau tidak salah. Kita buka saja dulu ya, sebelum kita baca ya, ini mumpung ingat juga. Coba lihat handphone saudara, lalu buka WA saudara. Oh enggak ada ya. Buka Alkitab, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi rupanya kita mesti ngerti bahwa dalam semua aspek hidup kita, menjalani panggilan yang harus kita jalani, baik kita sebagai ibu, sebagai mama, sebagai oma, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, apapun, kita mesti melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi ada spirit penghambaan diri terhadap Allah. Makanya kalau kita mengerti hal ini, maka saudara-saudara, kita pasti juga akan memahami bahwa setiap kita itu dipilih Allah dan juga dipercaya Allah untuk menjalani panggilan itu. Saya ulang ya, bahwa kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan juga tahu bahwa kita ini sadar, kita ini dipilih Tuhan untuk menemani suami yang ngomelan aja itu. Kita itu dipercaya Tuhan untuk membesarkan anak dengan keunikan mereka masing-masing. Kita itu dipilih, dipercaya Allah dalam setiap panggilan kita masing-masing. Itulah sebabnya kenapa pemilihan, kepercayaan Allah itu selalu terkait kepada apa? Penghambaan. Coba lihat ya, beberapa bagian firman Tuhan yang saya ingat di Matius pasal yang ke-25 contohnya. Matius pasal 25, ini kita belum masuk pada Yosua ya. Kita masih belajar dulu berkaitan dengan dipilih dan dipercaya ini, dan dua hal itu terkait dengan apa? Penghambaan kita terhadap Allah. Coba lihat ya, waktu kita dipanggil sebagai hamba, di saat yang sama itu dipercaya Tuhan. Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi saudara semuanya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi rupanya dalam spirit perhambaan terhadap Allah, dalam menjalani panggilan kita, itu juga ada kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita. Itu. Dua hal itu selalu mengait itu. Bahkan hamba yang baik, nanti kalau sudah baca dalam bagian perikop ini, saudara akan tahu bahwa hamba yang baik itu disebut sebagai hamba yang bisa dipercaya. Dalam bagian-bagian ini nanti saudara bisa lihat. Itulah sebabnya kenapa dipanggil dan dipercaya menjadi sesuatu yang signifikan untuk kita renungkan. Sama seperti halnya Yosua yang dipanggil dan dipercaya oleh Allah untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa Israel pasca Musa dipanggil Tuhan. Nah saudara sekarang bisa kembali kepada kitab Yosua pasal yang pertama. Saya akan membacakan di ayat yang pertama dan kita akan belajar hal-hal berkaitan dengan panggilan dan kepercayaan Allah supaya kemudian dalam menjalani hidup kita ini kita tahu bahwa kita ini sedang menghambakan diri kepada Allah. Perhatikan baik-baik di ayat yang pertama dari Yosua pasal 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan baik, dua ayat yang pertama ini memberitahu kepada kita tentang urut-urutan kejadian, peristiwa yang terjadi, yaitu ketika Musa, hamba Allah, yang dipanggil Allah, diperlengkapi Allah dengan segala hal yang begitu sangat amat fenomenal sekali. Bukankah Musa ini yang pada awalnya itu berbicara, Tuhan jangan pakai aku dong, karena aku ini enggak fasih lidah. Tapi kemudian justru dia menjadi juru bicara Allah. Bagi siapa? Bagi Fir'aun maupun bagi siapa? Orang Israel. Bukankah Musa ini yang awalnya itu takut-takut dalam menjalani panggilan Allah, justru menjadi pemimpin Israel yang sangat karismatik dan sangat dihargai. Nah rupanya saudara, pasca Musa ini mati, pasca Musa ini kembali kepada Tuhan, meninggal begitu, maka Tuhan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Israel itu diberikan kepada Yosua. Jadi yang pertama saudara,
Saudara harus tahu bahwa setiap panggilan itu berasal daripada Allah. Amin, saudara. Setiap panggilan itu berasal daripada Allah. Saudara dipanggil menjadi ibu, menjadi mama, menjadi oma, menjadi istri, itu juga bukan karena misalnya kita cantik, jadi ada pria yang tertarik pada kita lalu menikah sehingga kita jadi istri, semata-mata begitu. Tidak juga. Di balik itu semuanya ada otoritas ilahi yang menata sehingga pada akhirnya ada seseorang pria yang mengasihi, mencintai kita, menikah dengan kita sehingga kita menjadi istrinya. Jadi maksud saya adalah begini, menyadarkan kepada jemaat bahwa panggilan kita itu berasal dari Allah. Kenapa ini penting sih? Menyadari bahwa panggilan itu berasal daripada Allah. Kalau Allah yang memanggil, Allah tidak pernah salah dalam panggilannya. Menempatkan kita, mempercayakan kita untuk hidup bersama dengan suami atau istri kita dengan berbagai karakternya itu. Allah tidak salah. Allah tidak pernah keliru. Kalau saudara pas kebetulan dapat pria seperti artis Korea, ya puji Tuhan. Gitu. Kalau ternyata seperti pemain bola dari Afrika, ya puji Tuhan. Gitu. Tidak akan pernah salah itu. Itu baru saja berkaitan dengan rupanya itu. Bayangkan kalau dengan karakternya, kalau saudara dapat pria yang penuh perhatian, cinta kasih, bahkan sebelum saudara ngomong dia sudah tahu apa maksud saudara, gitu ya. Misalnya itu. Saudara ulang tahun masih 2 tahun lagi gitu ya. Itu sudah dirancangkan itu ulang tahunmu yang ini nanti kita ke sini ya Ma, tahun depan kita ke sana. Sudah berbahagia tuh itu. Bahkan seumur hidup itu kalau bisa itu enggak kepingin berpisah tuh. Tapi seandainya saudara dipasangkan dengan pria yang ulang tahun saudara dia lupa gitu. Begitu, lalu kemudian ulang tahun pernikahan gak pernah dirayain bersama-sama gitu. Dimasakin juga gak merasa thank you, cerewet terus gitu. Uang belanja nggak seberapa, itu nggak pernah ajak jalan-jalan, itu liburan juga di rumah saja, alasannya, wes di rumah lu enak, dulu IndiHome, begitu ya, toh. Misalnya, saudara. Tapi itu pun juga tidak salah, oleh karena Tuhanlah yang menempatkan saudara bagi Dia. Demikian juga dengan pria-pria, saudara. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dengan istri kita dengan karakternya yang mungkin juga unik, yang kalau salah nggak pernah ngaku salah. Sudah jelas salah, bulet-bulet sampai akhirnya kita yang jadi salah. Tapi ibu-ibu di sini tidak ada yang begitu. Ini istri dari bapak-bapak di luar sana. Gitu. Kalau ibu-ibu di sini itu bukan cuma tidak mau ngaku salah, gitu. Bahkan Tuhan bisa disalahkan. Gitu kan. Tapi maksud saya begini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang memanggil, maka panggilan itu tidak mungkin salah. Bagi kita mungkin kayaknya yang bener lah Tuhan, masa iya? Pikiran itu juga ada pada pikiran Yosua waktu dia dipanggil Allah untuk meneruskan kepemimpinan dari Musa itu. Dari mana saya tahu itu? Dari 3 kali perkataan Tuhan kepada Yosua di ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-9. Perhatikan baik. Tuhan berkata begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 juga begitu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan berkata begitu. Saudara tahu kenapa? Ya karena hati Yosua tidak kuat dan tidak teguh lah. Dalam apa? Menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel. Tentu itu bukan hal yang mudah, saudara. Kalau saudara tahu betapa hormatnya orang Israel, betapa Musa itu diagung-agungkan oleh Israel pada waktu itu demikian luar biasa, tentu tidak menjadi sesuatu yang mudah bagi Yosua untuk apa? Melanjutkan menjadi pemimpin Israel. Bahkan ada seorang yang berkata bahwa jasadnya Musa itu sengaja disembunyikan oleh malaikat itu. Sebab kalau tidak demikian mungkin akan jadi sesembahan tuh bagi orang Israel. Saking begitunya tuh Musa, tokoh hebat yang kehebatannya itu disaksikan bukan hanya oleh bangsa Israel tapi juga bangsa Mesir pada waktu itu. Jadi begitu luar biasa. Dan sama seperti kita kadang-kadang. Waktu kita menerima panggilan Allah, waktu kita menerima mandat Allah untuk melakukan sesuatu, ada keraguan dalam hidup kita. Is it true? Betul enggak sih ini? Bahwa ini Tuhan yang memanggil seperti ini. Tapi dengar baik-baik, sama seperti bagaimana Tuhan berkata-kata kepada Yosua.
Demikianlah juga Tuhan berkata-kata kepada kita semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita semuanya. Sebab dalam menjalani panggilan yang dari Allah, Tuhan pasti memperlengkapi kita semuanya. Nah, ini bagian yang menarik. Jadi kalau yang pertama tadi kita belajar bagaimana panggilan itu berasal dari Tuhan. Waktu Tuhan memanggil kita, berarti Tuhan sedang memberi privilege kepada kita untuk menjadi hamba Allah. Dan dengar baik-baik, tidak ada yang lebih berharga bagi orang berdosa. Seperti halnya ketika orang berdosa dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Allah. Itu adalah panggilan yang paling berharga dan itu berasal dari Tuhan. Kalau itu berasal daripada Tuhan, maka panggilan itu tidak akan pernah salah. Yang menarik juga, bukan hanya panggilannya tidak salah, tapi waktu dia memanggil, dia juga memperlengkapi. Nah, ini hukumnya, ini rumusnya memang. Tidak pernah satu orang di dalam Alkitab yang dipanggil Allah tanpa Allah memperlengkapi mereka. Tidak pernah ada tuh. Setiap orang-orang yang dipanggil Tuhan melakukan tugas-tugas khususnya, maka Tuhan juga memperlengkapi mereka secara khusus juga. Contoh misalnya, dalam Allah memanggil Yosua untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Israel, Allah juga mengequip Yosua. Yang pertama, Tuhan itu memberi janji-janjinya kepada Yosua. Dan janji-janji itu rupanya apa? Menjadi pegangan Yosua. Ada 3 hal yang setidaknya dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kepada Israel, dalam hal ini kepada Yosua dalam kepemimpinannya atas Israel. Yang pertama ada janji teritori. Janji teritori. Coba lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Perhatikan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar. Ya ini sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Perhatikan baik. Jadi ini adalah janji teritori, bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki Yosua akan menjadi miliknya. Tapi tentu saja ternyata setiap tempat yang ada di ayat 3 bukan seadanya dan sembarangan tempat, melainkan tempat-tempat yang dikhususkan untuk diberikan, yang disampaikan di ayat yang keempat, yaitu dari padang gurun dan gunung Libanon sampai seterusnya, sampai matahari terbenam itu, sampai di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi milik daerah Yosua. Dan menariknya, janji teritori ini digenapi oleh Allah. Kalau saudara perhatikan, misalnya lihat di Yosua pasal yang ke-23 itu ya. Coba lihat, ini saya kasih batas di Alkitab saya. Yosua pasal 23 ayatnya yang keempat. Perhatikan Yosua 23 ayat yang keempat. Kalau saudara masih ingat tentang ayat yang tadi saudara baca di Yosua pasal 1 tadi, tempat yang dijanjikan Tuhan, maka tempat ini juga yang diberikan Tuhan bagi Yosua dan Israel pada akhirnya. Ayat yang keempat, perhatikan dari Yosua pasal 23. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu. Perhatikan ini, mulai dari sungai Yordan sampai laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan tempat itu, teritori itu adalah teritori yang dijanjikan oleh Allah pada saat awal kepemimpinan Yosua. Menarik saudara, Allah memperlengkapi Yosua dengan janji yang menguatkan Yosua. Bukan cuma teritori, dia juga diberi victory, kemenangan. Coba lihat, perhatikan di ayat yang ke-5. Ini adalah janji victory atau kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Yosua. Yang awalnya dijanjikan sampai kemudian digenapi oleh Allah itu. Di ayat yang ke-5 ya, dari Yosua pasal yang pertama. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat baik-baik, janji penyertaan Tuhan yang memberi kemenangan kepada Yosua pun digenapi. Nah, sekali lagi coba lihat di Yosua pasal 23. Yosua pasal 23 ayatnya yang ketiga.
Yosua Ya, gitu juga. 23 ayat yang Ya, ketiga, saya misalnya mau ngeprint sengaja bisa pakai punya untuk kita. membacakan janjinya dan Sama penggenapannya itu, supaya kita tahu betapa sudah Allah itu ditanya orang belum? betul-betul luar biasa di Siapa dalam itu? apa? Sandi. Memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya itu. Lihat Yosua Ya, 23 ayat Ibet yang Sandi itu ketiga. harus di Marino tuh Dan sama kamu ini Yolanda. telah Follow melihat up segala yang bisa dilakukan nyaut Tuhan dah. Nggak Allahmu bisa kepada baca semua lima lagi bangsa di sini demi nomornya. kamu. Sebab Pak, Tuhan sing tadi itu Allahmu 8710 dialah 303 yang betul loh. telah berperang bagi kamu. Memberi kemenangan seperti yang dijanjikan di awal. Tidak ada orang yang dapat Ada. bertahan Itu pabrik. menghadapi Itu pabrik Yosua nggak itu. salah. Oleh karena Pak penyertaan Tuhan. Susan, Pak Seuol. Yang Sita itu terakhir, tadi, saudara, kalau kamu 7 nomor itu diberi berapa? teritori, 843, diberi aset, 8452. Betul. diberi kemenangan. Tapi kalau nggak damai apa gunanya? Kan begitu ya. Orang kaya, 843, punya ini, punya 843, itu, lalu kemudian 8452. juga Coba, bisnisnya catat. selalu berhasil. Tapi nggak ada damai. Ya untuk apa? 843, Keluarga berantem terus, 8452. anak berebut harta Ini dan yang boleh seterusnya. catatanku Untuk ya, apa itu itu semua? pabrik Tapi ambil Sita tadi bilang luar biasanya Tuhan. 843, Dia tidak cuma memberi teritori, 8951. dia Ya. juga memberi Kasih anak kabeh 3 victory nomor itu. dan security, Dean. Tidak usah keamanan, telepon-teleponan, Dean. kedamaian. Bu Yolanda Coba ini yang perhatikan kita di temukan ayat nomor yang yang ke-13 ini, dari Yosua yang pasal 2 itu 1. pabrik. Yosua pasal 1 ayat Suruh yang nyari air. ke-13. Ini adalah janji bahwa Tuhan Allah akan mengaruniakan keamanan. Coba perhatikan ya, saya bacakan dari ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Ya ini, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Dan lihat baik-baik, keamanan pun juga diberikan oleh Allah kepada Yosua. Di pasal yang ke-23 ayatnya yang pertama. Pasal 23 ayat yang pertama. Coba sudah perhatikan. Frase ini kalau kita baca sepintas saja kita nggak akan paham tuh. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, kita akan tahu bahwa ini adalah janji penggenapan Allah pada janji yang mula-mula diberikan kepada Yosua. Perhatikan ini. Lama setelah Tuhan mengaruniakan apa? Keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah lanjut umur, telah tua dan lanjut umur. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi menarik. Kalau Allah memanggil, Allah juga pasti mengequip, memperlengkapi kita. Entah itu dengan janjinya, dengan talenta, dengan kemampuan, dengan penyertaan, semuanya. Apapun yang kita butuhkan untuk kita melayani Tuhan, Tuhan pasti akan perlengkapkan itu pada kita semuanya. Pasti, enggak mungkin enggak. Bapak Ibu, saya menyampaikan ini juga bukan untuk promosi atau apa juga ya, enggak juga. Karena saya juga tidak mengambil keuntungan secara lahiriah juga dari apa yang akan saya sampaikan. Saya melayani doa pagi sudah hampir di tahun yang keempat. Jadi setiap pagi kami jam 5 kurang 5 menit kami ada pelayanan doa pagi. Saya bersama dengan istri. Halo. Beberapa kali anak-anak saya juga turut melayani sebagai singer gitu ya. Saya melayani setiap pagi. Dan saudara tahu awal pelayanan itu dimulai ketika seluruh gereja tutup pada saat COVID-19. Pada waktu itu saya cuma berpikir begini saudara. Ini kan gereja tutup ya. Sehingga hamba-hamba Tuhan juga pasti banyak yang pasti banyak yang jadwal pelayanannya juga cancel begitu kan, dibatalkan gitu. Tentu saja ya. Saya pun juga begitu. Pada waktu itu hampir setiap telepon yang saya terima itu adalah telepon yang mereschedule pelayanan. Bahkan reschedule-nya tentu dalam waktu yang tidak bisa ditentukan gitu. Pak, mungkin nanti setelah keadaan ini dan jemaat sudah mulai ini nanti kita akan mulai lagi ya Pak. Oh iya enggak apa-apa gitu. Mesti begitu tuh telepon yang kami terima. Tapi saya berpikir begini, saya enggak mau tidak melayani Tuhan hanya gara-gara gereja tutup atau persekutuan doa tutup. Ngerti maksud saya? Enggak mau. Kenapa? Saya pikir begini. Kalau misalnya saya mati karena COVID misalnya saya harus mati di masa COVID itu, saya tetap mau mati sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang bekerja untuk Tuhan gitu loh. Jadi saya tidak mau itu kira-kira nanti misalnya saya dipanggil Tuhan, lalu kemudian saya berhadapan-hadapan dengan Tuhan sebagai hamba Tuhan yang didapati Tuhan pengangguran gitu ya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara gereja tutup. Saya nggak mau. Waktu itu saya mau terus melayani Tuhan saja. Nah kemudian tercetuslah ide untuk kami membuat ibadah doa pagi gitu. Oke, ibadah doa pagi. Jadi ini apa yang kami lakukan bersama istri. Bedanya adalah sekarang kami akan
bersama-sama dengan jemaat. Dan tentu saja kami harus pilih tuh platform apa yang kami pakai. Sampai akhirnya kami memilih Instagram, IG itu yang kami pakai supaya lebih private, lebih pribadi gitu. Bukan YouTube. Kalau YouTube mungkin lebih banyak orang bisa ikut tapi kurang personal, kurang ada personal touch-nya gitu. Kami pakai Instagram. Nah, saya survei bagaimana caranya supaya suara baik itu audio, visualnya bisa bagus. Bagaimana caranya? Tentu kalau visual ya butuh kamera yang bagus. Nah audio ini bagaimana? Saya lihat-lihat tuh, lihat-lihat di YouTube. Ada satu alat yang murah sekali yang bisa memaksimalkan suara. Alat itu dulu namanya Tafware, mereknya Tafware. Murah sekali. Harganya cuma sampai goceng, 350.000. Murah sekali. Tapi waktu itu karena memang kondisi mepet-mepet, sehingga saya itu mau beli enggak. Saya tanya sama istri saya, sayang ini perlu alat sayang, harganya 350.000, beli enggak ya? Istri saya luar biasa, walaupun tahu kalau mepet-mepet, jawabnya begini, enggak apa-apa lah sayang, beli saja lah, uang untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, beli saja, enggak apa-apa, beli. Luar biasa ya, istri saya. Kalau saudara gimana kira-kira? Pelayanan, tapi duit mepet, ketiga. Begitu biasanya. Tapi enggak mungkin begitu loh saudara. Saudara pasti juga lebih mulia daripada istri saya. Udah amin ya. Jadi istri saya waktu itu bilang begitu, enggak apa-apa. Tapi saya ini kan kepala rumah tangga ya. Memang saya tahu saya harus melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tapi kan juga masih memikirkan nanti gimana kalau pas anak-anak butuh sesuatu, ini dan itu, mendadak butuh sesuatu. Sementara deposito saya waktu itu belum bisa diambil. Enggak ada deposito juga ya. Kami juga mepet-mepet, gimana ya saya mikirnya. Beli enggak. Sudah tahu cara Tuhan mengequip seseorang yang memang dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya itu diminta pelayanan Zoom oleh seseorang. Lalu kemudian orang ini tanya begini, Pak Petra pakai iOS atau Android Pak handphonenya? Oh saya pakai Android Pak. Oh iya, saya ada alat Pak, itu bisa buat suara lebih jelas, lebih enak, lebih jernih. Kalau untuk Zoom atau rekaman-rekaman begitu. Pak Petra maukah? Dalam hati, ya gelem. Oh, boleh Pak, enggak apa-apa. Ya Pak, nanti saya kirim ke rumah ya. Saudara, di akhirnya minta alamat dan dikirimkan. Saudara tahu, waktu barangnya nyampe, itu adalah barang yang sama persis yang hendak saya beli dan saya butuhkan. Ya saudara enggak tepuk tangan, cuma sampai goceng aja Pak, biasa aja lah itu. Tapi saya waktu menerima, puji Tuhan ada yang tepuk tangan ya, yang tepuk tangan masuk surga sama saya. Yang tepuk tangan, yang saya terima barang yang saya butuhkan. Dan waktu itu saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang kebetulan, karena memang tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Iya kan? Kebetulan itu kan di hadapan kita itu, sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi kita. Itu kita bilang kebetulan, lu ketepaan lu ya, aku pas foto, gitu kan. Tapi di hadapan Allah kan tidak ada yang kebetulan. Justru ketika saya terima barang itu menjadi peneguhan atas panggilan Allah untuk saya melayani itu di doa pagi. Wah itu jadi kebahagiaan, puji Tuhan, ini memang sudah jalannya Tuhan. Tapi sudah tidak berhenti sampai di situ. Saya masih butuh 2 hal lagi yang harus saya penuhkan itu, yaitu apa? Sambungan internet dan gitar yang bisa dicolok ke listrik begitu loh. Gitar akustik yang bisa dicolok di listrik. Saya butuh itu, saudara. Saya itu mikir-mikir mau apa ya, langganan internet apa yang murah. Lu saudara tahu ya, tiba-tiba seorang teman dari perusahaan telekomunikasi di Jakarta itu telepon saya. Pak Petra bisa melayani kami di Zoom Pak. Ini nanti ibadahnya itu sejabodetabek begitu. Zoom Pak, tapi oh iya enggak apa-apa. Terus dia tanya, Pak mohon maaf, Bapak pakai internet apa ya untuk Zoom-nya nanti kira-kira? Loh karena saya tahu dia itu dari perusahaan A begitu, dan saya kebetulan pakai perusahaan itu sebagai sambungan internet di handphone saya bilang, oh saya pakai ini kok begitu. Maksudnya ben tahu kalau sama gitu itu. Saya tahu ternyata orang ini bilang, Pak minta maaf Pak, Bapak punya wifi belum di rumah? Mungkin kalau wifi lebih ini Pak, lebih enggak putus-putus, enggak ada. Oh saya bilang, oh iya saya baru rencana mau pasang wifi. Coba nanti semoga sebelum itu saya bisa pasang wifi ya. Saya tahu justru orangnya bilang gini, Pak saya minta alamatnya aja deh, nanti biar saya suruh teman-teman untuk ke rumahnya Bapak untuk pasang wifi. Loh gak pakai tak tunda-tunda, tak kirimi langsung detik itu juga. Itu wifi dipasangkan orangnya. Malah saya ditawari begini, Bapak butuh untuk TV-nya juga enggak? Loh gak apa-apa, ini kayak gitu.
Dipasangkan, saya ini sambungan, ini loh saluran-saluran TV-nya. Dan sampai sekarang itu masih dibayari orang itu, saudara. Karena tepuk tangan buat Tuhan itu. Oh benar, saudara. Oh satu sudah diperlengkapkan Tuhan. Gitarnya, aduh, saya itu dulu punya gitar begitu, sudah saya berikan ke adik saya. Mau saya minta lagi kok ya enggak enak, aduh ya apa ini Tuhan, kurang gitar Tuhan, ya apa ini Tuhan. Saya sudah mikir gini, wes tak gredek kartu kredit aja. Karena kartu kredit saya itu jarang saya gesek, jadi masih tebel gitu saudara itu. Karena kalau sering digesek kan jadi tipis saudara. Enggak lucu ya, ya oke ya, ada yang ketawa enggak apa-apa. Saya tak gesek kartu kredit saja lah, tidak apa-apa nanti saya cicil lah, entah bagaimana nanti, saya pikir begitu. Ada seorang jemaat, rumahnya di ini Manyar itu, lama tidak kontak saya, tiba-tiba kontak saya, Pastor gimana kabarnya? Beliau ini sudah sepuh, usianya sudah sekitar 70 tahunan. Saya bilang, Bu, puji Tuhan kami baik-baik. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan Pak, kami baik-baik, dia bilang gitu. Pak Petra ini saya kemarin berdoa dan kok pas saya berdoa itu loh, saya kok ingat wajahnya Pak Petra gitu loh. Saya pikir loh, kenapa Bu? Kenapa? Enggak Pak, saya baru dapat berkat, puji Tuhan ini. Saya mau berbagi berkat, saya boleh minta nomor rekeningnya? Loh, saudara saya langsung bilang, Bu saya itu enggak pernah bagi-bagi nomor rekening loh. Kenapa saya kok enggak bagi? Karena sudah saya tulis di batuk saya sini loh. Gitu. Jadi jemaat itu tanpa harus dibagi sudah tahu gitu ya. Enggak lah saudara ya. Bu untuk apa ya Bu? Pak kami mau bagi berkat, saya bilang, kami tidak pernah bagi-bagi rekening Bu. Tidak apa-apa Pak, ini dari Tuhan kok. Saya bilang, ya Ibu doa saja dulu ya. Ibu doa saja, sorry sebentar. Ibu doa dulu saja ya. Nanti kalau memang Ibu ini damai sejahtera, baru tidak apa-apa nanti telepon saya lagi ya. Saudara, besoknya dia langsung telepon saya. Pak, saya itu sudah doa loh Pak. Beneran saya mau kasih berkat ke Pak Petra. Oh ya wes, mumpung durung lali saudara ya. Tak kasihkan langsung. Dan dia transfer. Dan saudara tahu, itu jumlah yang tepat, yang pas untuk saya bisa beli gitar. Waduh, Bapak Ibu saya tinggal menjalani saja. Tidak cuman itu, sekarang ini semua barang yang kami pakai untuk bisa ini, bisa live, itu semua dari Tuhan. Ada yang kirim mixer sehingga yang sampai enggo itu tidak lagi kami pakai, saya kasihkan ke hamba Tuhan yang membutuhkan, kasih mixer, kasih headset, kasih macam-macam semuanya, bahkan sampai senar gitar itu ada yang belikan tuh, puji Tuhan. Sayangnya kok tidak ada yang belikan baju, celana dan yang lain-lain. Enggak, tapi maksud saya begini loh, saya orang yang paling percaya, bukan hanya karena saya melihat Alkitab yang mencatatkan hal-hal itu, tapi saya juga mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi, bahwa kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang pasti perlengkapi. Bagian kita cuma mau menjalani saja, gitu loh. Nah banyak orang itu sudah enggan menjalani, karena apa? Melihat kesusahan-kesusahannya. Melihat tantangan-tantangannya. Lupa kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan tidak pernah biarkan kita menjalani panggilan itu dengan sendiri. Tuhan memperlengkapi kita itu. Sama seperti Yosua. Dia bukan hanya dikuatkan dengan 3 kali perkataan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia juga diberi janji-janji yang memang pada akhirnya kemudian digenapi Tuhan. Tapi juga dia disertai oleh Tuhan. Coba lihat ya, ada satu bagian di dalam kisah Yosua yang menarik. Di Yosua pasal yang ke-5, Yosua pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saat Yosua hendak memasuki Yeriko, tentu itu adalah tantangan yang besar. Yosua ternyata juga disertai oleh Tuhan. Perhatikan baik, Yosua pasal yang ke-5 ayat 13, saya akan bacakan bagi saudara. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Menarik bahwa dituliskan dengan P huruf besar, B huruf besar, TUHAN, semuanya besar. Ini ternyata adalah Allah sendiri. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Jadi tentu saja yang sedang dihadapinya adalah Allah.
yang datang kepada Yosua dengan menunjukkan diri sebagai panglima bala tentara surga. Kenapa kok Allah menunjukkan dirinya dengan model itu sebagai panglima bala tentara? Sebab apa? Yosua hendak berperang. Nah, kamu saya, waktu Yosua dalam ketakutan hendak berperang, Tuhannya datang sebagai panglima bala tentara surga. Untuk apa sih? Menguatkan Yosua. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menarik bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mempercayakan kepada kita panggilannya untuk kita lakukan. Bagian kita itu cuma satu, melakukan. Sisanya semuanya disediakan oleh Tuhan. Bagian itu cuma satu, menjalani. Maka Tuhan yang akan menyertai dalam sepanjang perjalanan kita. Itu saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini hal yang sama juga perlu kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Di dalam setiap panggilan kita masing-masing. Apakah tahun berganti, tapi cara kita menjalani panggilan kita tidak berganti? Kita tetap menjadi orang yang khawatir, kita tetap menjadi orang yang takut. Sehingga ketika kita melakukan panggilan kita itu, kita jadi punya spirit of budak gitu. Spirit of budak itu apa ya? Spirit budak itu takut. Spirit budak itu ingin diterima. Spirit budak itu khawatir kalau gagal dan tidak berkenan kepada tuannya. Itu spirit budak. Tapi dalam menjalani panggilan, kita mesti melakukannya dengan spirit anak. Kalau budak itu ingin melakukan sebuah achievement atau pencapaian supaya kemudian diterima oleh tuannya. Tapi kalau spirit anak itu enggak. Melakukan semuanya justru diawali dari penerimaan akan bapaknya itu. Penerimaan dari bapaknya. Itu membedakan, saudara. Kalau budak itu ingin melakukan sesuatu, mencapai sesuatu supaya berkenan kepada bapaknya. Padahal dalam hal menjalani panggilan kita tidak seperti itu. Allah terlebih dulu berkenan kepada kita, memanggil kita, mempercayakan kita, dan Dia memperlengkapi kita. Anak juga begitu. Anak tidak dianggap anak kalau dia sudah melakukan sesuatu. Sebelum anak melakukan sesuatu, orang tua sudah memanggil dia sebagai anakku. Demikianlah juga kita. Jadi hal-hal menarik kita bisa dapatkan dalam perenungan ini. Supaya tidak ada di antara kita yang berkeluh kesah di dalam menjalani panggilan kita. Ingat baik-baik, Allah itu menyertai kita. Tapi ingat baik-baik juga ya, bahwa ketika Allah menyertai, itu Allah menyertai hamba-hambanya yang memang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan Yosua ini rupanya juga punya kriteria-kriteria sebagai seorang hamba yang baik. Yang pertama, saudara, kalau kita mundur ke belakang, Yosua ini ternyata adalah seorang muda yang setia. Yang apa? Setia. Coba lihat Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Puji Tuhan, saya masih mendengar bunyi Alkitab yang dibuka ya. Puji Tuhan. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Saya akan memperlihatkan pada saudara bahwa melalui ayat ini kita melihat seorang Yosua muda yang setia itu. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Perhatikan baik. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dari sini kita bisa melihat kesetiaan Yosua yang sejak muda. Kata muda di sini menggunakan kata Ibrani na'ar. Artinya muda belia. Sejak muda belia, sejak remaja, dia ini sudah setia melayani Allah melalui pelayanannya kepada siapa? Musa. Jadi waktu dia itu menemani Musa, waktu dia itu tidak meninggalkan kemah itu, menunggu Musa, itu dilakukannya sejak muda. Jadi memang alangkah baiknya bahwa kesetiaan itu dibangun sejak usia dini. Itulah sebabnya kenapa perlu mengajarkan kesetiaan kepada generasi-generasi kita. Kita yang mungkin sudah tidak lagi muda, tetapi mendengar khotbah tentang kesetiaan sejak muda. Nah
Dan kita tidak bisa berbalik kepada masa yang sudah lewat. Tapi setidaknya kita bisa apa? Kita bisa mengajarkan kepada generasi-generasi kita, keturunan-keturunan kita, untuk mereka belajar setia. Yosua memiliki kriteria ini. Dia setia. Ingat baik-baik bahwa Musa ini juga membimbing Yosua dengan luar biasa. Dan dalam bimbingan Musa ini, Yosua setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Musa ini. Coba perhatikan di ayat yang ke-15 atau ayat yang ke-14. Dari Keluaran pasal 33 tadi. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari dua ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah membimbing Musa, yang kemudian Musanya juga membimbing Yosua. Bimbingan Musa kepada Yosua ini terlihat begitu intens melalui apa? Apa yang dipercayakan Musa juga untuk dilakukan oleh siapa? Oleh Yosua. Contohnya adalah ketika dia harus ditugaskan memimpin pasukan Israel berperang melawan Amalek. Coba lihat di Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 10. Ini adalah bentuk ketaatan atas bimbingan Musa kepada Yosua. Bentuk ketaatan Yosua atas bimbingan Musa kepadanya. Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua, perhatikan ini, melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Perhatikan itu, ayat 10 menjelaskan tentang adanya tokoh-tokoh Israel yang besar. Tapi rupanya bukan tokoh-tokoh Israel yang besar itu yang memimpin peperangan melawan bangsa yang besar juga, yaitu Amalek, yang doyan perang ini. Tapi justru Yosua. Tapi menarik bahwa oleh karena bimbingan Musa, oleh karena juga penyertaan Tuhan kepada Musa, sehingga Musa memiliki apa itu? Memiliki spirit kepemimpinan yang luar biasa, sehingga Yosua itu betul-betul taat kepada Musa. Bahkan ide dari kalimat ini di ayat yang ke-10 itu seolah-olah langkah kaki atau jejak langkah kaki bekas Musa itu melangkah. Di situ pula Yosua melangkahkan kakinya. Dan itu juga menjadi ide dari pemuritan. Taat mengikuti Musa. Jadi selain Yosuanya ini setia, Yosuanya ini juga taat. Tapi tidak cuma setia dan taat. Yosua ini juga punya keteguhan iman. Itu bahkan terlihat sejak Yosua muda ini yang kemudian diutus untuk menjadi pengintai itu. Yosua adalah salah satu pengintai yang kemudian meneguhkan iman dengan tetap percaya kepada apa yang dijanjikan Allah dan tidak dipengaruhi dengan apa yang dilihatnya pada saat dia menjadi pengintai. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Perhatikan baik. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perhatikan, ini adalah iman Yosua. Ketika seluruh pengintai yang lain ciut nyalinya, gentar hatinya oleh karena apa yang mereka lihat, Yosua memilih untuk mengingat perkataan Allah.
dan mengabaikan apa yang dilihatnya dengan mata. Jadi ini mengajar kepada kita tentang perlunya nilai-nilai sebagai seorang hamba yang menjalani panggilan Allah. Setia, taat, dan punya keteguhan iman. Saya ulang sekali lagi. Setia, taat, dan punya keteguhan iman. Itu yang harus ada pada diri kita semuanya dalam menjalani panggilan. Tetaplah setia Bapak Ibu. Sekalipun mungkin apa yang kita lihat tidak mudah. Tetaplah taat. Sekalipun mungkin apa yang diperintahnya juga tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi jelas waktu dia memerintahkan sesuatu kepada kita, bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita jalani. Justru sebaliknya, dalam menjalaninya, Tuhan menyertai kita semuanya. Yang terakhir juga, tetaplah ingat untuk terus meneguhkan iman. Kita semua yang dipanggilnya untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memperlengkapi kita. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Justru sebaliknya, kalau kita ini ditugaskan untuk melakukan panggilan-panggilan yang sangat spesial, yang sangat sulit, sebetulnya di balik itu, Tuhan telah menempatkan terlebih dahulu kekuatan yang begitu rupa kepada kita untuk memampukan kita menjalani itu. Orang tua dari anak-anak yang khusus begitu, yang mungkin mereka ini punya kekhususan. Contoh misalnya, harus membesarkan anak-anak yang, maafkan saya, misalnya anak-anak yang kehilangan atau disorientasi fokusnya gitu. Sehingga susah untuk fokus, sehingga susah untuk bisa ngomong tatap mata gitu. Nah, sudah tahulah istilahnya itu ya. Atau anak-anak yang khusus, yang mungkin punya ya mungkin kekurangan atau tidak dipandang sebagai orang yang normal misalnya. Tapi saya percaya orang tua yang memang dipanggil Tuhan untuk membesarkan anak-anak yang seperti itu pasti juga diberikan kekuatan yang jauh lebih luar biasa daripada orang-orang yang lainnya. Sama seperti Ayub. Kebanyakan kita fokus kepada pencobaan yang dialami Ayub, tapi lupa pada kekuatan yang dianugerahkan Tuhan juga kepada Ayub ini. Sebab tidak mungkin Tuhan memberikan pencobaan yang begitu rupa kecuali Tuhan juga memberikan kekuatan yang begitu rupa juga. Sebab pencobaan yang kita alami tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Itu rumusnya tuh. Jadi mari jalani hidup kita ini dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan. Kalau kita menjalani hidup kita ini sebagai orang-orang yang dipanggil Allah untuk melayani Allah. Kalau kita ini menjalani hidup kita ini sebagai hamba-hamba Allah, tidak ada yang perlu kita takutkan. Kalau kita menjalani hidup kita sebagai hamba diri kita, nah itu perlu banyak ketakutan dan pasti akan menimbulkan ketakutan. Kalau kita menjadikan kita ini sebagai tuan atas kita, kita melayani kehendak kita, ego kita, keinginan-keinginan kita, saudara tidak perlu meminta ketakutan. Itu pasti akan menyertai kita tuh sepanjang waktu itu. Kalau kita jadikan wajah kita itu sebagai tuan atas kita, kita kepengen cantik terus. Di gereja, datang ke gereja, ada orang yang lebih cantik, kita iku pasti iku tarik benang. Ini aku lah benang normal, dia benang bol lebih gede itu. Pasti begitu itu. Kalau kecantikan menjadi tuan atas kita. Itu. Kalau kita menghambakan diri pada kecantikan itu. Lho nah rambutnya kata ane ngono, iku gak mungkin asli. Jabutan lah brodol kabeh gitu. Itu kita tuh. Kalau kita tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan kita dan kita menjalani diri kita, menjalani hidup kita ini dalam panggilan melayani Allah, kita melayani diri kita sendiri, amsyong lah kita. Atau kita melayani dunia ini. Kita melayani dunia ini. Tapi tidak demikian. Hendaknya kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup kita, kita menjalani sebagai orang-orang yang dipanggil Allah untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, kalau kita menjalaninya demikian, maka kita tahu Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan mengequip kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang penting 3 hal tadi. Setia, taat, teguh iman. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan untuk kami semuanya. Bahwa pada siang hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa panggilan hidup kami adalah melayani Tuhan. Dan dengan demikian Engkaulah yang menjadi Tuhan atas kami. Engkau tidak pernah berada di dalam genggaman tangan kami. Sebaliknya, kamilah yang ada dalam genggaman tangan kuasa Tuhan.
Engkau tidak pernah berada di bawah kaki kami. Justru sebaliknya, kamilah yang berada di bawah telapak kakimu. Engkaulah yang kami layani. Engkaulah yang kami tuju dalam kehidupan kami ini. Engkaulah Tuhan dan Raja atas kami. Maka biarlah dalam menjalani hidup kami terus menjalaninya sebagai hamba-hamba Allah. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Menjalani semuanya sebagai hamba yang dipanggil Allah dan dipercaya oleh Allah untuk menjalani panggilan kami masing-masing. Ajar kami itu tetap kuat, untuk tetap taat kepadamu, tetap teguh di hadapan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Maka pada akhir panggilan kami nanti, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih, dikuatkan Tuhan kiranya para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pelayan-pelayan Tuhan, maupun jemaat-jemaat Tuhan semuanya. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan mendapati kami sebagai hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami semua yang diberkati oleh firman Tuhan berkata bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.